Pemirsa, hari ini akan menjadi hari yang bersejarah bagi pesta demokrasi. Meskipun telah berkali-kali diundur, siang ini kita akan nantikan putusan MK apakah sistem pemilu tetap proporsional terbuka atau sistem proporsional tertutup. Sudah sekitar 6 bulan ya Valen yang prosesnya hingga hari ini, dan kita langsung diskusikan saja dengan pakar hukum tata negara sekaligus Ketua Bidang Hubungan Legislatif Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, Mas Atang Irawan, dan mantan Hakim Konstitusi Marwarar Siahaan. Mas Atang, Pak Marwarar, selamat pagi. Pagi Mas Atang, pagi Pak Marwarar. Selamat pagi. Ya, Mas Atang, Pak Marwarar sudah bisa mendengar suara kami? Masih di mute, Pak? Baik, sudah bisa mendengar. Kami ingin ke Mas Atang terlebih dahulu. Mas Atang, ini yang dinanti-nantikan ya, akhirnya dalam program Metro akan Pagi berlangsung pembacaan putusan setelah prosesnya cukup panjang. Bagaimana Anda memandang proses ini dari awal mengajukan gugatan sampai hingga akhirnya hari ini akan dibacakan putusan terkait dengan sistem pemilu proporsional terbuka ini, Mas Atang? Ya, terima kasih Mas Iqbal. Selamat pagi semuanya, Mbak juga. Dan Prof, apa kabar? Selalu sehat. Saya kira sejak semula saya meyakini seharusnya permohonan sudah ditolak karena urusan legal standing ya, karena pemohon sesungguhnya tidak punya legal standing. Nah, yang kedua saya kira MK harus meletakkan kepada kedudukannya tidak hanya sebagai guardian of constitution atau pengawal konstitusi, tapi juga sesungguhnya di dalam MK melekat juga dia sebagai pelindung hak terhadap konstitusional rakyat, bahkan juga pelindungan terhadap hak asasi manusia. Nah, begini Mas Iqbal, masyarakat sudah melakukan pendaftaran sebagai bacalek dari DPR sekitar 10.440, kemudian DPRD provinsi hampir 42.696, dan deputasi Indonesia itu hampir 368.316 kalau misalnya semua sesuai dengan porsi kursi di masing-masing dapil. Jadi seluruh total ada warga negara atau masyarakat mendaftarkan sebagai bacalek paling tidak sekitar 421.000, gitu ya, 652. Nah, mestinya MK juga memperhatikan ini. Kalau sampai misalnya MK memutus kemudian menyatakan bahwa terbuka itu inkonstitusional, maka sesungguhnya menabrak hak-hak konstitusional rakyat. Padahal sejatinya MK keberadaannya salah satunya dalam rangka mengawal hak-hak konstitusional rakyat. Saya kira juga kalau kita berbicara dalam perspektif konstitusi, jelas saya kira bahwa dalam alinea keempat juga dikatakan sesungguhnya tujuan membentuk negara ini salah satunya adalah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional rakyat. Baik. Sehingga kalau sampai misalnya terjadi MK melakukan menyatakan bahwa terbuka inkonstitusional, ini yang saya kira substansi atau marwah MK yang harusnya menjaga hak konstitusional rakyat menjadi terabaikan. Ya. Mas Atang, Anda adalah pakar hukum tata negara, kemudian Anda juga bagian dari sebuah partai politik. Kalau sudah sampai pada hari ini, kita menantikan putusan ini sudah sampai pada tahap akhirnya. Kalau terbuka kita pasti lebih terima, Anda pasti terima kalau sesuai dengan apa yang Anda sampaikan sebelumnya. Kalau seandainya tertutup, apa yang sudah disiapkan? Ya, saya kira begini, ada dua hal yang harus kita pahami bersama. Yang pertama, konstitusi kita sesungguhnya lebih dekat dengan terbuka, gitu ya. Kalau kita membaca narasi norma di dalam Undang-Undang Dasar 45, khususnya pasal 22E. Nah kan jelas tuh, di dalam 22E ayat 1 disebutkan, pemilu dilaksanakan luber, jurdil. Nah dia kan harus dibaca juga dengan ayat 2-nya, bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, kan? Kemudian DPRD. Dan DPD itu cukup jelas. Makanya kenapa di situ dalam pasal 22 ayat 2 pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggotanya, A-nya kecil. Huruf A-nya kecil karena dimaknai sebagai seluruh anggota DPR, DPD dan DPRD gitu. Nah, yang saya kira yang menjadi perdebatan kan di ayat 3-nya. Bahwa sesungguhnya ayat 3 itu yang dimaksud dengan peserta pemilu untuk memilih anggota dewan adalah parpol, bukan berarti parpol yang harus dicoblos begitu. Ini hanya menegaskan bahwa yang mau menjadi anggota DPR, anggota DPRD dan DPD, DPR dan DPRD maksud saya, itu harus diusulkan oleh partai politik karena juga ada kepesertaan perseorangan di bawahnya dalam ayat 4. Dan bahkan saya kira dalam pasal 22 ayat 6 juga jelas. Ini merupakan kewenangan perumus undang-undang atau open legal policy. Oke, baik, kita ke Pak Marwarar ya. Pak Marwarar. Ada
Yang kedua Oke. saya kira juga cukup jelas dalam putusan nomor 22/24 ya. Bahwa Oke, sesungguhnya jadi MK apapun nanti menguatkan- hasilnya kita tunggu menguatkan putusan sistem- MK mengikat dan final, begitu ya Mas Atang ya? Ya. Kita ke Pak Ya, Marwarar saya kira- sekarang. Sebagai mantan hakim konstitusi periode 2003-2006 ya, Pak Marwarar ya, bagaimana Anda melihat hal ini? Karena diputuskan menjadi konstitusional terbuka ini kan sudah tahun 2008 ya. Nah, bagaimana Anda memandang apakah seberapa besar kemungkinan gugatan terhadap sistem pemilu terbuka ini akan dikabulkan oleh MK? Pak Marwarar, maaf sepertinya masih di mute Pak, suara dari Zoom-nya, audio Zoom-nya. Kami belum bisa mendengar audio Pak Marwarar dengan jelas. Baik, kami akan kembali mencoba membenarkan audio sambungan audio Pak Marwarar. Baik, kita kembali ke Mas Atang. Mas Atang, apa nanti dampaknya, Mas? Ini memang ada kemungkinan ya terbuka, tertutup atau tertunda. Sementara proses pemilu ini sudah berjalan tahapannya. Bagaimana Anda melihat nanti konsekuensinya terkait dengan putusan MK nanti hari ini? Ya, kalau misalnya sampai terjadi tertutup atau tertunda, ini yang saya kira yang dikhawatirkan. Kenapa? Yang pertama tadi saya katakan ini kan menabrak konstitusi, gitu kan. Yang kedua juga yang paling penting adalah hak-hak fundamental rakyat terabaikan. Kalau kita komparasi dengan putusan yang lama dulu ya, putusan nomor 22/24 PUU strip 6 2008, MK hadir dalam rangka melindungi hak-hak konstitusional rakyat. Ketika di sana disebutkan dalam Undang-Undang 10 2008 pasal 5-nya terbuka, namun seperti diakali gitu ya, ada persyaratan 30% BPP, maka MK hadir dalam rangka memberikan perlindungan terhadap rakyat. Nah sekarang saat ini misalnya kita akan lihat yang tadi saya katakan ratusan ribu rakyat mendaftar sebagai bacalek yang pada saat pendaftaran menggunakan terbuka di dalam undang-undang, lantas kemudian MK mengatakan terbukanya inkonstitusional. Nah, saya kira juga kita bisa perhatikan kemarin teman-teman di DPR menyatakan akan melakukan sebuah penolakan terhadap putusan MK. Bisa saja terjadi. Gitu. Itu mungkin, Mas. Oke, baik. Nanti kita akan kembali sambil kami akan mencoba untuk menyempurnakan audio dari Pak Marwarar dalam segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Kita akan lanjutkan diskusi kita pagi hari ini dengan pakar hukum tata negara Atang Girawan dan juga ada mantan hakim konstitusi Marwarar Siahaan. Selamat pagi lagi Mas Atang, Pak Marwarar masih bergabung? Pagi, Mbak. Oke, ada Mas Atang, ada Pak Marwarar ya. Nah, kita cek audio lagi nih. Pak Marwarar, kita coba sekali lagi. Pak Marwarar, Anda ada pada saat 2008 Mahkamah Konstitusi memutuskan kita akan beralih ke sistem proporsional terbuka. Kalau seandainya hari ini berubah lagi menjadi tertutup, apakah memang masyarakat boleh marah kepada MK? Ini berarti bentuk inkonsisten. Di kompas itu meskipun kali ini dirumuskan oleh sendiri, tetapi tulisannya itu adalah konstitusi. Jadi di dalam rangka doktrin konstitusi kita harus mengakui bahwa mahkamah itu oleh konstitusi dijamin independensinya, tetapi independensi seperti itu dimaksudkan untuk bisa bersikap tidak memihak atau imparsial. Inilah yang harus kita ketahui sebenarnya, meskipun misalnya ada suatu kekhawatiran akan kembali kepada sistem yang lama, saya kira konsistensi Mahkamah Konstitusi kalau menurut saya dia akan tertahankan itu, karena akan menjadi sesuatu hal yang buruk sekali kalau misalnya setiap saat akan ada perubahan itu. Di Mahkamah Konstitusi hukum acaranya sendiri menentukan seperti itu, bahwa jika sudah pernah diuji tidak bisa diuji lagi kecuali dengan alasan konstitusi yang berbeda. Saya kira ini yang harus kita perhatikan.
Baik, Mas Atang, ini masalah konsistensi ya. Sudah 3 kali kita menggunakan sistem proporsional terbuka. Kemudian ada penolakan hingga hari ini dari 8 fraksi DPR maupun sebagian besar masyarakat. Ini menghendaki sistem proporsional tetap terbuka, bukan tertutup begitu. Hanya satu partai yang menghendaki tertutup. Nah, apakah menurut Anda penolakan ini wajar berasal dari masyarakat dan apakah kali ini ujian dari konsistensi lembaga wakil Tuhan di hari ini, Mas Atang? Ya, saya kira yang pertama yang agak memilukan bagi kita seolah-olah bahwa dengan terbuka masyarakat sulit untuk secara teknis melakukan memilih gitu. Padahal juga enggak ya kalau kita memperhatikan di tahun 2014 kemudian ke 2019 kan ada kenaikan masyarakat dalam rangka memilih gitu ya. Yang saya kira partisipasinya menaik dan yang kedua juga masyarakat semakin jelas memilih calon daripada partai. Nah, saya kira kekhawatiran ini sangat wajar. Dan yang kedua, kemudian kalau masyarakat marah bagaimana? Nah, saya kira gini. Tadi juga Pak Marwar mengatakan bahwa sesungguhnya MK harus konsisten pada saat menetapkan putusan pada putusan sebelumnya. Karena kalau tidak konsisten ini bahaya ini. Itu satu hal yang saya kira yang cukup penting harus diperhatikan. Karena MK dulu pernah menguatkan sistem proporsional terbuka yang tadi saya katakan kan. Ini yang saya kira penting, makna dibalik itu sesungguhnya ketika MK menguatkan sistem proporsional terbuka di Undang-Undang 10/2008 itu dalam rangka sesungguhnya melindungi hak rakyat. Baik, Kenapa? jadi kalau menurut Mas Atang berbahaya kalau seandainya inkonsisten hari ini. Pak Marwar kalau kita lihat hari ini secara sosiologis, ini kan tekanan publik, suara publik banyak sekali, mayoritas mengatakan terbuka. Seberapa besar pengaruh suara publik pada putusan hakim-hakim yang ada di sana? Ya, saya kira memang apa yang dikatakan tadi oleh Pak Tatang bahwa MK itu harus menjaga konstitusi dengan melindungi hak konstitusional rakyat, dia punya pedoman juga, itu juga saya kira. Tetapi yang menjadi masalah kalau dikatakan dulu ketika undang-undang pemilu yang lama diuji oleh MK dengan mengatakan proporsional terbuka disambut, maka menjadi suatu persoalan yang inkonsisten juga kalau dikatakan sistem pemilu menjadi kewenangan daripada pembuat undang-undang. Ketika dulu ada perubahan diterima oleh mayoritas fraksi di DPR sekarang misalnya, tetapi sekarang kalau berubah tidak diterima karena itu dianggap polisi daripada pembuat undang-undang. Jadi kita tidak melihat terhadap itu, saya kira apakah memang ada nilai atau prinsip di dalam konstitusi yang bisa menguji itu. Saya kira pengujiannya adalah kedaulatan rakyat itu sendiri, bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Bahwa Pak Marwara, akan apakah ini berarti independensi hakim diuji kali ini? Saya kira setiap saat dia diuji dalam arti apakah konsistensi itu masih ada atau tidak. Karena di Undang-Undang MK dikatakan kalau satu undang-undang atau pasal atau frasa saja sudah diuji dan diputuskan dalam satu putusan tertentu, maka frasa undang-undang pasal itu tidak bisa diuji lagi dengan alasan yang sama. Menjadi persoalan sekarang apakah pengujian terhadap sistem proporsional terbuka itu dianggap sesuatu yang nilai yang sama dengan apa yang dulu telah diputus MK, dan apakah ada alasan konstitusional yang berbeda. Itu saja yang menjadi suatu persoalan yang harus dilihat oleh MK, saya kira. Dan kita tidak perlu terlalu khawatir, apalagi memberi tekanan besar kepada MK itu. Baik. Bahwa memang ada apa yang dikatakan kekecewaan dengan beberapa putusan, ya kita memaklumi itu, bahwa Tidak perlu sebenarnya terlalu khawatir ya Pak Marwara. diatasi. Kita nanya ke Mas Atang. Mas Atang tidak perlu terlalu khawatir katanya Mas Atang. Ya, saya kira gini, ada beberapa instrumen. Yang pertama kan, tadi saya katakan sejak awal mestinya kalau kita melihat pemohon, maka Legal standing dari awal sudah harusnya tidak dapat diterima. Nah ini kemudian diterima, meskipun MK memang biasanya pakai 2 skema, ada yang hard, ada yang soft kan gitu. Dan yang kedua saya kira hakim MK itu kita lihat di dalam persidangan melakukan sebuah opini. Nah ini yang kemudian menjadi
menjadi kekhawatiran publik kan, mestinya hakim nggak boleh beropini dalam persidangan. Misalnya dia harusnya berpendapat pada saat RPH kan begitu. Nah opini-opini misalnya yang hakim MK bilang dulu kita sudah memutuskan tertutup, apakah kita bisa hybrid dan sebagainya. Dulu terbuka misalnya oleh MK, padahal juga bukan oleh MK sesungguhnya, karena memang terbuka itu diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 10 2008. MK hanya Itu kan memutus kalau kita mempertegas bicara saja. dulu ya Mas Atang ya. Tapi boleh dong kalau kita berprediksi, singkat saja Mas Atang, prediksinya hari ini menurut Mas Atang akan terbuka tetap atau berubah menjadi tertutup? Dari informasi yang mungkin Anda dapatkan lah. Harusnya tetap dengan melihat konstitusi, melihat putusan sebelumnya, konsistensi, dan juga melihat saya kira kedudukan MK yang harus menjaga dan melindungi rakyat dan juga terkait dengan hak asasi manusia. Baik, kita kawal. Jadi saya Terima katakan kasih. bahwa rakyat sudah mendaftar sebagai caleg hampir 400.000 lebih. Baik, semua harus tetap di kedaulatan rakyat ya yang menjadi kuncinya. Mas Atang terima kasih, Pak Marwarar terima kasih sudah bergabung dengan Metro Pagi Prime Time. Terima Kita kasih kawal bersama. Mas Atang, terima kasih Pak Marwarar.